Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini adalah stroberi tentunya yang dipetik ya. Nah, stroberi ini menggunakan irigasi kapiler. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cabai yang menggunakan irigasi kapiler, teman-teman. Nah, untuk stroberi kita sudah berhasil memakai irigasi kapiler dengan hanya disiram 2 minggu sekali, masih hidup segar ya. Tergantung pot nanti yang teman-teman pakai ya. Kalau potnya lebih besar lagi bisa sebulanan seperti itu kira-kira. Tapi sih walaupun kita memakai irigasi kapiler nih, seminggu sekali kita siram dengan air yang dicampur kohe yang petelur ya. Jadi biar subur tanamannya, teman-teman. Kalau tidak seperti itu mungkin bisa hidup tapi buahnya tidak banyak. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara perawatan irigasi kapiler pada cabai. Ya, teman-teman, ini adalah cabai yang menggunakan sistem irigasi kapiler ya. Iya, ada dua pot. Pot bawahnya ada air plus sumbu. Nah, ini satu pot, pot atasnya bukan hanya cabai aja, ini diisi pari, diisi terong juga ya. Tapi lumayan semuanya sudah berbuah. Ya, teman-teman, nanti saya akan jelaskan dari media tanam cara perawatannya. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Dan bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe ya, teman-teman. Atau bisa di-share di sosial media, teman-teman. Ya, dengan sistem kapiler ini cukup memudahkan kita, bisa disiram 2 minggu sekali, atau bahkan kalau potnya lebih besar bisa sebulan sekali, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi melakukan perawatan. Ya, teman-teman, sekarang akan saya jelaskan bagaimana sistem irigasi kapiler itu bisa menghemat air, menghemat waktu. Nah, ini yang mengantarkan air ke atas, teman-teman. Ini ada sumbu ya. Nah, sumbu teman-teman bisa buat dari kain bekas. Ya, ini sangat berat ya, karena potnya besar. Dulu media tanamnya tanah, kebanyakan tanah, teman-teman. Nah, irigasi kapiler nih sangat hemat air. Jadi perawatan juga lebih praktis karena kita bisa siram 2 minggu sekali. Jadi lebih gampang ya air karena hemat, karena kalau kita siram dari atas di sini, teman-teman, air akan jatuh langsung ke pot. Jadi tidak ada air yang terbuang. Nah, pas kalau kita musim hujan, irigasi sistem kapiler ini tidak diperlukan lagi ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini waktu musim hujan ya. Ini tanaman cabai yang tadi ya. Kalau pas musim hujan, ya kita taruh seperti ini, seperti biasa ya, pot kapilernya kita nggak pakai seperti itu. Jadi pas sudah mulai musim panas kita pakai pot kapiler seperti itu. Jadi dengan seperti itu tanaman cabai umurnya panjang, perawatan jadi lebih gampang ya, karena kita 2 minggu sekali kita tidak siram, dia masih hidup dengan baik. Nah, tentu pemupukan juga diperlukan ya. Saya tetap sih seminggu sekali kita kocor dengan air yang dicampur kohe yang petelur ya. Jadi dengan begitu tanaman tetap subur, teman-teman. Nah, ini buahnya ya cukup ada ya. Kalau yang di ember chat ini udah lama ya, udah hampir 6 bulan. Videonya sudah pernah kita upload 6 bulan lalu tanpa kapiler kalau pas musim hujan. Kalau musim panas kita pakai pot kapiler. Nah, teman-teman, ini peralatan yang dipakai ya. Tentu ada ember cat yang besar untuk pot, ada golok, ada rumput liar, ada tanah yang dinyapur sekam. Dan ini rumput liar yang sudah kita busukkan 2 minggu. Ini pot kapilernya, sengaja kita bolong di tengahnya aja biar potnya lebih kuat ya. Tentunya ada bibit yang dipakai ya, bibit yang sudah berbunga, jadi kesempatan hidupnya lebih bagus. Dan ada sumbu ya. Sumbu teman-teman juga bisa pakai kain bekas atau karpet bekas ya. Intinya kain yang susah rusak biasanya beberapa kain ada yang cepat rusak di air ya. Intinya cari yang kain yang tidak mudah larut dalam air ya. Kadang beberapa kain jadi kena air itu bisa rontok ya. Biar nggak rontok, teman-teman bisa pakai karpet. Langkah-langkah cara awal pembuatannya seperti ini, teman-teman. Pakai potnya ini dari ember cat kebetulan ya. Kita lobangi bagian tengah. Tapi kalau teman-teman pakai pot yang dibeli juga usahakan lobangi yang bagian tengah seperti ini ya, melingkar seperti ini. Biar gampang nanti ke waktu kita siram, air dari atas langsung turun ke pot yang bagian bawah. Jadi air tidak terbuang dan langsung jadi stok ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Iya. Jadi airnya pakai, pertama kita pakai air biasa ya. Nanti kalau akar sudah tembus ke bawah bisa pakai air yang dicampur kohe yang telur. Nah, langkah awalnya, nah, teman-teman bisa masukkan seperti ini. Ini rumput liar yang sudah kita busukkan selama 2 minggu. Jadi ya sudah busuk, teman-teman. Sekarang kita pasang pot. Nah, gunanya saya pasang rumput liar itu biar lebih gampang nyangkutin potnya ya. Dan juga lebih hemat dengan media tanam jadinya. Kalau kita beli sekam aja kan kita harus beli. Kalau rumput gampang dicari, ini kita sangkutkan saja. Jadi sumbunya akan nyangkut di sini.
Setelah itu kita tambahkan ya media tanam nanti ya. Nah seperti ini sumbunya teman-teman. Kita masukkan seperti ini ya, pas lubangnya, lubang pot yang atas dan bawah jadi nyatu ya. Nanti kalau kita siram air dari atas tidak terbuang airnya. Nah seperti ini. Sekarang kita tambahkan media tanam tanah yang dicampur sekam ya, dengan perbandingan 1:1,5 atau 1:2 juga bisa. Intinya tanahnya lebih banyak. Iya, tanah udah kena sumbu, otomatis tanah ini kan basah dan naik ke atas seperti itu teman-teman. Nah ini bibit sudah besar, nanti perkembangan akar juga lebih cepat ya kalau bibit yang sebesar ini, karena sudah berbunga teman-teman. Ini cabai lombok ya. Ya kita pakai contohnya cabai lombok, sudah pasti hidup kalau bibit sebesar ini. Jadi nggak bakalan mati ya. Mau pakai media tanam yang agak keras juga tidak masalah kalau bibit sudah besar. Kalau ini paprika kebetulan teman-teman. Ya seperti ini ya. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal perawatan ya. Ini awalnya kita siram dengan air dulu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita tanam tadi, kita isi air ya. Nah kita isi air. Nah ini kalau air akan langsung turun ke pot yang bawah ini teman-teman. Nah kalau berlebihan tentunya akan keluar di sini langsung ya. Jadi intinya air akan hemat ya teman-teman. Tergantung potnya teman-teman. Kalau bisa potnya di bawah bisa tahan ya 1 bulan 2 bulan juga bisa. Jadi kalau ini sekecil ini dengan tanaman yang besar bisa bertahan 2 minggu. Kalau potnya lebih besar lagi, pot bawahnya bisa bertahan 1 bulan teman-teman. Jadi itu dah tergantung pot bawahnya ya. Jadi bisa bertahan bulanan kalau pakai pot bawah yang besar. Nah kita tunggu teman-teman. Saya tes isi air yang banyak. Nah kalau berlebihan seperti apa? Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau berlebihan dia akan keluar dari sini. Jadi tidak akan merendam akar terlalu banyak. Seandainya nanti tanamannya sudah besar, dia akarnya ada beberapa akar akan tembus ke bawah teman-teman. Jadi tidak akan banyak akar terendam, jadi aman. Untuk perawatannya saya selalu menggunakan air yang dicampur kohe yang perlor seperti ini teman-teman. Ini perbandingannya 1:20 untuk kohe yang baru. Kohe yang agak sedang umurnya bisa pakai 1:15. Artinya 1:15 artinya 1 liter kohe yang bertelur dicampur dengan 15 liter air seperti itu. Jadi tergantung kohenya ya. Ini tanamannya sudah besar. Kecuali bibit yang kecil-kecil teman-teman bisa pakai untuk kohe baru mungkin 1:30 dan kohe yang agak lamaan 1:20. Kalau kohe yang lama sekali ya tentunya beda lagi teman-teman. Jadi semakin lama umur kohe itu campuran airnya semakin sedikit ya. Nah seperti ini ya. Ini sayur juga udah paling dipanen sekitar 2 minggu lagi ya. Kita kocor lagi sekali ya. Nanti sebelum panen ya nggak usah dikocor lagi teman-teman. Kalau sayur sih agak hemat karena bukan tanaman buah ya. Ini sama juga, ini tabu lampot dengan sistem kapiler. Jadi sistem kapiler ini kita bisa siram seminggu, 2 minggu atau sebulan. Jadi irigasi kapiler ini penyiraman jangka waktunya tergantung dari pot bawah ya. Kalau semakin besar potnya kita bisa semakin lama waktu jangka penyiramannya. Jadi kalau pot yang sekecil ini dengan tanaman yang banyak mungkin 1 minggu kita harus siram ya teman-teman. Jadi tidak setiap hari ya. Kalau sistem yang biasa kan 2 hari sekali, kalau pot besar 2 hari sekali atau 3 hari sekali di musim panas, itu juga sangat membutuhkan waktu. Nah jadi dengan sistem seperti ini teman-teman bisa siram 2 minggu sekali kalau tanamannya nggak terlalu banyak ya. Kalau banyak ini dioplos ini ya usahakan seminggu sekali dengan pot yang kecil. Tapi kalau teman-teman pingin santai ya pakai pot yang besar bawahnya teman-teman. Jadi bisa disiram seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan sekali ya. Intinya tergantung ukuran pot bawah ya. Dan juga tergantung tanamannya seperti ini. Karena ini diisi tabu lampot, isi cabai, berarti dia banyak menyerap air. Mungkin seminggu sekali kalau pot kecil sudah habis. Nah ini tanaman kita, cabai kita yang dulu teman-teman. Ini yang waktu musim hujan ya ditanam nggak pakai sistem irigasi kapiler ya. Kita pakai sistem irigasi kapiler pas musim panas saja. Nah ini beberapa tabu lampot ya. Nah seperti ini ya. Itu pot bawah memakai ember cat yang besar. Ini bisa sebulan sekali tahan teman-teman. Nah kalau pohonnya sebesar ini ya jadinya 2 minggu atau 3 minggu seperti itu. Jadi tergantung. Apalagi yang dioplos dengan sayur seperti ini ya. Jadi dia penyerapan airnya tentunya lebih banyak teman-teman. Jadi seminggu sekali lah. Jadi intinya lebih ringan, tidak setiap hari. Jadi dengan sistem irigasi kapiler meringankan biaya, meringankan pekerjaan, tentunya hemat air dan lebih menguntungkan. Berkebun jadi
lebih menyenangkan. Ya, sekian dulu videonya tentang irigasi kapiler pada tanaman cabai. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.